Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriani dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. NIM 2130604092, kelas 64212. Di sini saya akan mempresentasikan MK pengantar ekonomi dengan pokok pembahasan materi bab 3. Yang pertama, kegiatan produksi, yang kedua, proses produksi, yang ketiga, faktor produksi, dan yang keempat, badan usaha. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang berperan untuk menambah guna barang ataupun jasa. Kegiatan produksi ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ada beberapa contoh kegiatan produksi, di antaranya yang pertama itu pabrik tekstil mengelola serat kain dari bahan mentah menjadi kain, kemudian diolah menjadi pakaian yang siap digunakan. Oleh karena itu, dikenal adanya guna, bentuk, tempat, waktu, milik, dan jasa. Yang pertama, guna bentuk. Guna bentuk yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan cara membuat sesuatu barang. Contohnya, pengusaha tekstil yang membuat tekstil dari benang. Kemudian yang kedua, guna tempat, yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan jalan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya yang memerlukan. Contohnya, pengusaha angkutan barang. Kemudian yang ketiga, guna waktu. Guna waktu adalah guna penambahan yang diperoleh dengan cara menyimpan sesuatu barang pada waktu berlimpah dan menyediakan kembali pada waktu yang diperlukan. Contohnya, pengusaha jasa pergudangan. Kemudian yang keempat, yaitu guna milik. Guna milik ialah penambahan guna yang diperoleh dengan jalan menyerahkan suatu barang dalam pengusaha orang yang memerlukannya. Contohnya, sebidang tanah yang awalnya tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, setelah pindah ke orang lain, nilai gunanya meningkat lebih besar. Kemudian yang kelima, yaitu guna jasa. Penambahan guna yang diperoleh karena suatu kegiatan yang berlangsung bersamaan dengan pemakaian jasa. Contohnya, kegiatan yang dilakukan oleh dokter. Kemudian yang kedua, yaitu proses produksi. Sistem persaingan sempurna, keputusan barang apa yang diproduksi. Beberapa banyak yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, beberapa banyak faktor produksi terletak kepada perusahaan, terbentuk akibat interaksi, permintaan, dan penawaran. Penawaran harga pasar ini merupakan keinginan konsumen dan produsen. Bila mana masyarakat sudah menentukan jenis dan jumlah barang yang diinginkan dan produsen mengetahui besarnya produksi dan harga dari jenis barang yang harus diproduksi, maka produsen dapat memikirkan jenis dan jumlah barang yang akan dihasilkan. Setiap produsen hanya menghasilkan sebagian kecil saja dari sejumlah produk yang dihasilkan oleh seluruh produsen. Oleh karena itu, produsen tidak dapat memengaruhi tingkat harganya. Dengan demikian, untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya hanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, memaksimumkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan dibayarkan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah faktor. Kemudian yang kedua, yaitu meminimumkan biaya yang produksi digunakan. Terdapat hubungan yang sangat erat, hubungan teknis antara jumlah keluaran dan jumlah masukan. Jumlah pengeluaran dan jumlah masukan yang digunakan disebut fungsi produksi.
Fungsi produksi dari setiap barang ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan, yaitu Y sama dengan F dalam kurung X atau TP sama dengan F dalam kurung NRKT. Fungsi produksi adalah hubungan fungsional antara tingkat masukan yang digunakan dan tingkat keluaran yang dihasilkan pada waktu tertentu. Namun demikian dicermati bahwa fungsi produksi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknisnya saja, melainkan aspek non-teknisnya juga. Dikembangkan karena sangat memengaruhi output. Sebagai contoh, Korea Selatan dalam 1 hektar tanah menghasilkan 5 ton padi dengan menggunakan input bibit unggul 25 kg, urea 200 gram, TSP 75 kg, dan lainnya. Faktor produksi dalam teori ekonomika, faktor produksi disebut juga sumber ekonomi atau sumber produksi. Kini sumber produksi terbagi dalam 3 macam. Yang pertama, sumber daya alam yang terdiri dari sinar matahari, udara, air, dan sumber daya buatan yang terdiri dari modal buatan manusia. Kemudian sumber daya alam dapat dibagi menjadi sumber daya tidak dapat dibarui seperti mineral dan sumber daya yang dapat diperbarui. Adapun sumber daya lahan, yang dimaksud lahan di sini bukanlah sekedar lahan untuk ditanami atau untuk ditinggali, tetapi termasuk segala sumber daya alam. Itulah sebabnya faktor produksi ini sering disebut natural resources, di samping pula disebut dengan lahan. Dengan demikian, istilah lahan adalah segala sesuatu yang bisa menjadi faktor produksi dan berasal dari atau disediakan alam, yang meliputi sebagai tenaga dan media pertumbuhan, baik pertanian maupun pertambangan. Kemudian yang B ialah sumber daya manusia atau tenaga kerja. Bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencangkul, menggergaji, bertukang, dan segala kegiatan fisik lainnya, namun lebih luas lagi, yaitu human resources. Human resources atau sumber daya manusia itu meliputi kemampuan mereka untuk berpikir dan bekerja yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya produksi dan jasa. Kemudian sumber daya modal. Modal adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia dengan maksud menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, misalnya jalan, peralatan industri, dan lainnya. Dalam pengertian sehari-hari, modal atau kapital adalah dana uang, merupakan tabungan masyarakat yang dapat digunakan untuk keperluan spekulasi, dipinjamkan atau membeli surat berharga, dan investasi. Kemudian sumber daya kewirausahaan atau kemampuan tata laksana atau skill. Kegiatan faktor produksi di atas adalah faktor produksi tangible, dapat diraba, tetapi faktor produksi kewirausahaan bersifat intangible, tidak dapat diraba namun dapat dirasakan. Skill setting disebut juga kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan sehingga dapat berjalan dengan efisien dan menguntungkan. Fungsi kewirausahaan sendiri adalah mengorganisasi dan membangun berbagai jenis faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Keempat faktor produksi tersebut adalah unsur-unsur harus bekerja demi terlaksananya proses produksi. Dengan demikian, keempat produksi tersebut dibalas jasanya atau pendapatannya. Kemudian yang terakhir ialah badan usaha. Badan usaha kegiatan
produksi diselenggarakan oleh badan usaha atau perusahaan yang merupakan suatu ekonomi dalam menyelenggarakan proses produksi. Di Indonesia, perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dikelompokkan ke dalam 4 perusahaan atau 4 bagian. Yang pertama, perusahaan swasta, koperasi, perusahaan milik negara, dan perusahaan daerah. Sekian dari saya, Apriani. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Apriani ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.